Sungguh kami bersyukur hari ini kami bisa ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berkata bahwa kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Terima kasih Roh Kudus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Shalom saudara enggak? Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang baik. Kami ada sampai saat ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semua pengharapan kami kepada-Mu, semua kekhawatiran kami, semua kelemahan kami. Biar pagi hari ini Kau melawat setiap kami Tuhan. Biar pagi hari ini Kau memberikan kami kekuatan yang baru. Kau menyembuhkan setiap kami yang sakit. Karena kami percaya ada kuasa Tuhan. Hadirat-Mu turun saat ini atas setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Mari sama-sama di atas suara kita sembah Yesus. Mari sembah Allah yang sangat baik. Mari sembah Allah yang ajaib. Haleluya. Inna maya shikira maya shikira. Inna maya shikira. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan Yesus. Mari angkat suara. Haleluya.
Terima kasih. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tak mau khawatir, kami tak mau takut Tuhan. Untuk kami Tuhan menjadi bencana-Mu yang memuliakan nama-Mu. Dalam manusia. Terima kasih. Terima kasih. Bersama-sama katakan. Kuatkan di jiwaku. Amin. Ketenangan hatiku. Ada dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Mari sama-sama kita katakan, kami sembah Kau Tuhan. Syukur kaki-Mu. Kami rasakan Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Amin. Amin. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya Dia. Kuat bersama-Mu Tuhan. Amin. Bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu. Sama-sama katakan, syukurin hatimu.
Kau ajaib. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami rasakan urapan-Mu saat ini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, amin. Hanya karena Engkau Tuhan Yesus. Karena salib-Mu, terima kasih Tuhan. Engkau yang memberikan kami dan sembuhkan kami. Disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kepada saya sama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama buat Allah yang sangat baik. Boleh amin. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama buat Tuhan. Mari sama-sama kita rasakan. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berbaring temukan cintamu. Di sana kau menanti, ku bawa pulang. Satu dalam kala yang terjadi. Mari sama-sama kita katakan, oh, Tuhan hatiku. Mari semua katakan, hanyalah untukmu. Senang hatiku, aku akan
Berkali Tuhan berikan tos kiri kanan dan katakan, ayo, kau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama buat Tuhan Yesus tetap berkati Tuhan. Kita katakan kau baik Tuhan Yesus. Amin. Semua katakan. Allah kita baik, amin. Katakan, sungguh kau baik.
Sudah diberkati oleh ujian kita, amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih buat berkat-Mu. Sebenarnya kami akan memberikan persembahan terbaik Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau telah sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya janji-Mu Tuhan. Kau akan memberkati kami berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Kami akan beri dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat aku tak melihat jalanmu, saat aku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Sama-sama kita katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapanku hanya percaya, sama-sama kita katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ini hati kami Tuhan. Engkau mengajar kami untuk kami tetap percaya dan selalu percaya kepada Tuhan. Amin. Sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan bersama akan belajar firman-Mu. Beri kami hikmat untuk yang mengerti memahami. Biar Roh Kudus memampukan kami untuk yang mengerti dan boleh kami lakukan dan hidup kami hari pas hari. Sehingga di depan setiap kami menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, hormat pujian, kuasa kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami hidup, Juru Selamat kami yang luar biasa, Yesus Masiah, bersama kita katakan, Amin. Haleluya, haleluya.
bersyukur bisa bersama jemaat semuanya kembali di tempat ini dan kedua kali sampai di tempat ini. Kita akan lihat di dalam Amsal 3 dan 5 apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Cukup pendek dan saya percaya ini bukan hal yang baru bagi kita, tapi kita akan selidiki, pelajari supaya ada sesuatu berkat yang membuat kita semakin mencintai Tuhan kita. Amin. Amsal 3:5 kita akan baca sama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan yang baru, tapi seperti kita setiap hari makan menu yang sama, artinya kita setiap hari makan nasi putih, tapi lauknya, masakannya bisa berbeda-beda. Dan kita bisa tetap hidup saat ini. Dan juga saat ini kita lihat firman Tuhan ini bukan sesuatu yang baru, tapi kita akan lihat menu masakan apa yang Roh Kudus berikan kepada kita, supaya kita bisa tahu dan kita bisa mendapat berkat untuk kita mengiring Tuhan sampai akhir. Jadi ada firman Tuhan di dalam Amsal 3, percaya pada Tuhan dan selawati, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Temanya untuk saat ini, percaya Tuhan dengan segenap hati. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita. Ada 2 kata kuncinya. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati, dan kedua, jangan mengandalkan pikiran kita. Jangan mengandalkan pengertian kita. 2 kata kunci kita pegang dulu. Percaya Dia dengan segenap hati dan tidak berpegang, tidak bersandar pada pengertian atau akal kita. Ada 3 makna yang saya renungkan dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini mempunyai makna kita harus berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Berserah sepenuh-penuhnya. Berserah penuh itu artinya, kalau bahasa Jawa itu apa ya? Pasrah bongkoan. Wis sakarpe. Kalau kita menyerahkan sesuatu kepada seseorang, sakarnya mau dibuat apa? Ini berserah sepenuhnya. Masalahnya kadangkala kita hanya berserah separuh, atau mungkin 80% atau mungkin 90%, tidak 100%. Kita akan meneliti diri kita masing-masing, apakah betul kita berserah 100% pada Tuhan atau hanya 99,9%, hanya kurang 0,1%. Apa buktinya bahwa kita sudah berserah sepenuhnya? Ada indikator supaya kita tahu bahwa kita ini berserah sepenuhnya atau hanya sekedarnya, atau hanya separuhnya, atau hanya mungkin kurang sedikit saja berserah. Indikatornya adalah apakah di dalam mengiring Tuhan kita sering banyak protes sama Tuhan, banyak pertanyaan pada Tuhan atau tidak. Saya akui seringkali dalam saya mengiring Tuhan dulu, sekarang ketika saya belajar ayat ini, saya tidak mungkin lagi kembali pada masa-masa lalu. Saya sering bertanya pada Tuhan dalam apa ya, istilah kasarnya protes pada Tuhan. Saya 4 bersaudara. Saya anak yang paling bungsu. Perempuan, laki-laki. Saya anak bungsu ada 2 perempuan, ada 2 laki. Yang pertama sekarang ada di Philadelphia, Amerika. Yang kedua kakak saya layan Tuhan di Bandung. Yang ketiga, saya ceritakan ketiga, kakak saya laki-laki. Waktu itu saya masih dokter muda. Dia pulang pergi malam Surabaya. Pertama kali dia mengeluhkan sesak. Kemudian saya periksa, saya katakan bahwa sebaiknya tinggalkan pekerjaan di Surabaya, cari pekerjaan di Malang. Dia katakan nggak bisa. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang sudah mapan, sudah enak, gajinya baik dan semuanya. Dan itu dia kalau Sabtu pulang, Minggu pelayanan, aktivis gereja. Tapi siapa yang sangka suatu saat dia harus masuk rumah sakit karena penyakit jantungnya. Waktu itu masih usia 42 tahun, masih muda sekali. 42 tahun. Istrinya telepon saya, ini bagaimana kita masuk rumah sakit, saya katakan demikian. Kemudian saya paginya setelah saya praktek, saya kunjungi dia.
Dan tidak disangka malam hari jam 8 malam Tuhan panggil dia. Waktu itu saya bertanya, Tuhan, bukankah kakak saya ini orang yang setia? Kenapa pertanyaan itu timbul? Kenapa? Dah usia 42 dia sudah dipanggil Tuhan. Ini aktivis gereja. Tuhan nggak seakan ke anak-anaknya. Saya sampai ngomong gitu. Dia punya 3 anak. Waktu itu masih kecil-kecil. Nggak seakan anaknya Tuhan. Nggak seakan bojone. Kok ditinggal Tuhan? Kok dipanggil Tuhan? Seharusnya belum waktunya. Dalam bahasa lain, saya protes sama Tuhan. Adakah di antara kita yang mulai protes sama Tuhan? Tuhan, kenapa aku mengalami ini? Aku ini pendoa, aku ini melayani Tuhan. Aku ini pemusik, aku ini singer. Ini pernah saya alami, saya bertanya dan lebih cenderung protes pada Tuhan. Kenapa? Belum waktunya Tuhan. Oke lah kalau Tuhan panggil dia umur 75, kamu harus mayai. Orang bilang gitu mayai. Ini umur kamu 2 tahun dengan meninggalkan 3 anak yang masih kecil-kecil. Saya habis pikir hingga hari ini belum ketemu jawaban. Kenapa Tuhan panggil kakak saya dengan usia yang 42 tahun? Seperti itu saudara kasih Tuhan. Tapi dalam berjalan waktu saya mengerti. Mungkin saat ini kita tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Ketika kita berkata pada Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Betul nggak kita menyanyikan itu dengan hati yang tulus? Artinya kalau dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, kita harus tahu bahwa kedagingan kita akan dibuat Tuhan sakit. Daging kita fisik itu kita akan sakit, tapi roh kita akan semakin kuat. Dibentuk Tuhan tidak enak. Saya percaya kita akan mengalami ini dan kita sudah mengalami ini. Dan hari itu saya bertanya terus sampai hari ini tidak tahu jawabannya. Dan saya melihat setelah itu ada banyak anak Tuhan yang begitu setianya sama Tuhan, tapi dipanggil Tuhan belum waktunya secara manusia. Kenapa ini Tuhan? Kenapa? Ternyata ini juga dilakukan oleh bangsa Israel. Lihat di dalam Keluaran 14:11. Keluaran 14:11 begini, dan mereka orang Israel berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Ini perkataan orang Israel kepada Musa. Apakah yang kau perbuat ini Musa terhadap kami dengan bawa kami keluar dari Mesir? Jadi timbul banyak pertanyaan, timbul protes. Atau dalam bahasa Alkitabnya adalah mereka bersungut-sungut. Dan sudah tahu dosa bersungut di hadapan Tuhan itu serius. Dari 550.000 orang lebih yang laki-laki saja yang dihitung usia produktif, hanya 2 orang yang masuk tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Mereka dibinasakan Tuhan bareng gurun. Walaupun mereka sudah berhasil keluar dari tanah Mesir karena mereka bersungut-sungut. Hati-hati anak Tuhan. Orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan pernah bersungut-sungut. Aku berserah, aku berserah pada Engkau Juru Selamat. Aku berserah. Kalau kita sudah 100% menyerahkan hidup kita pada Tuhan, diproses oleh Tuhan, tidak mungkin ada protes pada Tuhan. Kenapa? Percaya segenap hati. Saya sangat senang ya kerja ini namanya apa? Alpha Omega, di Alpha Omega. Artinya dia yang awal dan dia yang akhir. Dia mengawali kehidupan kita, dia mengakhiri. Dan proses itu berendingkan kebaikan, awal dan akhir. Jangan takut sudah, dia yang berdaulat atas hidup kita. Apapun yang kita alami saat ini itu proses dari Tuhan. Jadi sekarang bisa kita tahu ya, kalau kita sering bertanya sama Tuhan atau protes sama Tuhan, berarti kita belum 100% menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Tapi kalau sudah menyerahkan hidup kita 100%, tentu ketika kita mengalami ini, terima kasih Tuhan, terima kasih. Walau kita tidak mengerti saat ini, suatu saat kita akan mengerti. Pasti suatu saat kita akan mengerti. Ada penjelasan di kemudian hari. Jangan takut.
Yang kedua, makna yang kedua, kita percaya Tuhan dengan segenap hati dan tidak menggunakan logika kita, pikiran kita. Maka makna yang kedua adalah fokusnya tetap Tuhan. Fokus kita tetap Tuhan. Masukkan dalam roh kita. Kalau ada masalah, fokus kita tetap Tuhan, bukan yang lain, bukan masalah kita. Fokus kita tetap Tuhan. Mataku tertuju padamu, tetap tertuju pada Tuhan, jangan tertuju pada yang lain. Kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah, kita pertama-tama tertuju pada Tuhan, tetapi ketika masalah itu mulai membesar, mulai kita punya fokus kita tidak pada Tuhan lagi, tapi pada masalah. Kenapa? Ya wajar, manusia. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, apa yang kita rasakan itu terjadi. Tapi hari ini kita akan belajar percaya kepada Tuhan segenap hati adalah fokusnya tetap Tuhan. Suatu saat ada seorang anak laki-laki usia 5 tahun dibawa oleh orang tuanya, bapak dan ibunya ke tempat saya. Bapaknya ngomong, ini dari tadi nangis terus waktu pipis, gak bisa kencing. Sebelum saya periksa, saya sudah tahu kira-kira penyakit apa ini. Istilah dokternya adalah phimosis. Phimosis ada bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah mengalami anaknya atau saudaranya pasti tahu ya. Phimosis adalah perlengketan di alat kelaminnya sehingga tidak bisa pipis. Kalaupun bisa pipis pasti istilahnya kalau pintu itu jebol, berdarah atau kesakitan. Ketika saya lihat ini, saya katakan, Bapak Ibu, ini tidak bisa ditunda lagi, dia harus disunat. Kalau sunat beres. 2 orang, bapak dan ibu ini menyerahkan semuanya kepada saya. Udah, silakan dokter lakukan yang terbaik. Kita tahu 2 orang ini berbeda sifat ternyata. Tapi saya paham karena sebagai ibunya melahirkan tentu dia kukuan. Saya ingin katakan bagi setiap kita orang Kristen jangan sampai jadi orang Kristen yang kukuan. Ya, orang firman Tuhan tidak ada kukuan, tidak ada. Yang ada tenanglah. Ya kata tenang bopo ya. Kita akan mengalami kukuan. Jangan sampai jadi orang Kristen yang kukuan. Tenang. Makanya fokusnya harus kepada Tuhan. Jadi ibunya ini kukuan, bapaknya tenang. Sekali lagi saya paham karena dia melahirkan. Dia ngomong, dokter tolong ini. Nanti jangan sampai putus semuanya dokter. Ini kurang dikit, aduh kasihan. Ngomong terus sudah. Kukuan. Yang dilihat anaknya nangis ini, jangan nangis. Aduh sakit dokter ini. Sampai saya ngomong, aduh ini apa ini ibunya? Kalau ada lakban. Mungkin bagi kita yang kukuan, orang Kristen dilakban sama Tuhan sama malaikat. Jangan sampai jadi orang Kristen kukuan. Tetap diam. Tadi kita nyanyi diam sebagai Tuhan. Diam. Tuhan bekerja. Biarkan bekerja sampai selesai. Tapi bapaknya ngomong, Bu tenang loh Bu. Tenang loh mesti serana sama dokternya. Pasti baik lah. Dokternya sudah pengalaman. Padahal dia belum kenal saya. Dia sudah pengalaman. Tapi saya memang sudah mungkin 30 tahun ya saya ingat. Dia sudah pernah tenang Bu. Lo tenang ya Allah ini saya kenal anakku. Bukan dewi. Jadi 2 orang ini saya bisa tahu karakter orang itu berbeda. Dan karena saya kita seperti ibu ini punya masalah yang dilihat adalah masalahnya, bukan siapa yang menangani masalah itu. Hari ini kita akan belajar supaya fokus kita pada Tuhan. Jangan melihat masalah kita, walaupun ketok gede di depan mata, utangku banyak, penyakitku berat, aku dibenci banyak orang. Jangan lihat itu. Walaupun kita punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, jangan pakai indera kita, pakai iman kita pada Tuhan. Belajar. Belajar berdoa setiap saat berdiam. Ternyata ini sudah dilakukan oleh Rasul Petrus ya, Matius 14:30. Matius 14:30 ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Petrus ini sudah mengawali dengan baik, percaya, punya iman. Ketika Tuhan berkata datanglah, dia berjalan atas air, matanya tertuju pada Tuhan. Tapi dalam proses perjalanan waktu, imannya mulai rendah. Kenapa?
dia merasakan tiupan angin. Nah ini saudara, ketika panca indera kita hidup dan kita miring Tuhan, maka fokus kita sudah mulai bukan Tuhan lagi. Kita mulai melihat masalah, kita sudah mulai mendengar masalah, kita bisa merasakan masalah, sehingga goncanglah iman kita. Matikan setiap panca indera kita ketika kita mengiring Tuhan. Bagaimana caranya? Tetap hidup bersekutu dengan Tuhan. Perbesar firman yang ada dalam hidup kita. Ketika kita mengalami ini, saya percaya walaupun masalah di depan mata, kita tidak pernah takut dan gentar. Tuhan kita lebih besar. Percaya pada Dia yang akan menyelesaikan masalah itu. Awalnya sudah baik percaya, memegang firman Tuhan, melihat Tuhan, fokusnya pada Tuhan, selesaikan itu sampai akhir. Wah, ya Allah, aku pasti percaya. Masalah itu gede banget, enak. Kamu nggak merasa, aku yang merasakan. Seringkali seperti itu. Aku yang merasakan. Kamu nggak merasakan. Padahal tiap orang punya masalah dewe-dewe. Nggak ada orang bebas masalah, nggak ada kan? Punya masalah, saya punya masalah. Pastor Rudi juga punya masalah, masih punya masalah. Beda-beda masalahnya, tapi kita punya Tuhan yang sama. Dia menebus kita dengan darah. Yang ketiga, makna yang ketiga, kita percaya Tuhan dengan segenap hati kita, maka makna yang ketiga adalah buang semua logika kita. Akal ini, pikiran ini, yang ada dalam pikiran ini harus disisihkan ketika kita menyebut Tuhan. Jangan pakai akal kita. Kalau pakai akal kita, nggak akan masuk akal. Tuhan ini Tuhan yang supranatural, tidak masuk di akal kita. Bagaimana bisa air di 6 tempayan, air biasa, air pencucian kaki, jadi air anggur? Bagaimana? Masuk akal nggak? Enggak. Bagaimana bisa laut teburan begitu luasnya, bisa terbelah dengan angin timur yang Tuhan utus? Bagaimana? Nggak masuk akal. Bagaimana orang kelaparan selama 3 tahun dipelihara oleh burung gagak? Ini ya, nggak masuk akal. Yang masuk akal, burung gagak dipelihara manusia, ya kan? Sampai ada burung di rumah, burung nuri bukan burung gagak, pelihara. Tiap hari kasih makan. Ini kebalik. Ikut Tuhan memang masuk akalnya harus disisihkan. Ini orang kelaparan di tepi sungai dipelihara oleh burung gagak. Burung gagaknya bawa makanan. Kalau burung gagak nakal, nggak menurut Tuhan dipangan dia, udah kelaparan, pangan dia. Tapi dia menurut Tuhan, burung menurut Tuhan. Bagaimana angin ribut di tengah lautan yang begitu bergelora? Dan kalian ada angin dasar, angin topan dasar. Tuhan berkata, tenanglah. Langsung tenang, tidak pakai lama. Seperti mereka punya telinga untuk mendengar dan nurut sama apa yang dikatakan Yesus. Nggak masuk akal, betul nggak masuk akal. Makanya kita percaya pada Tuhan, akal, pikiran kita harus kita sisihkan. Jalan dengan iman. Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Percaya bukan karena melihat. Biar ini masih dalam roh kita. Sekali lagi ini bukan yang baru, tetapi kita dikuatkan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali, tetap setia sampai akhir. Jangan lepaskan iman kita. Rugi kekal, bukan rugi sekarang, rugi kekal. Jangan sampai lepaskan iman kita. Lukas 5:5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, ini Petrus bersama dengan saudara-saudara yang lain menangkap ikan, semalam-malam nggak dapat. Dia mencoba pakai logika dia mencoba pakai akal dia. Ketika Tuhan berkata, bertolak ke seberang, tebarkan jalanmu. Dia mulai protes. Guru, semalam-malaman. Atau boleh saya katakan, aku ini ahli ya, nelayan. Semalam saya sudah nangkap ikan, nggak dapat apa-apa. Dia pakai akalnya, nggak mungkin bisa. Tetapi akhirnya dia
berserah pada Tuhan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, itu ada waktu yang singkat, nggak bakal lama dia berserah pada Tuhan. Tapi karena engkau menyuruhnya, akan aku lakukan. Akannya disisihkan dan dia berjalan dengan iman. Dulu awal-awal saya praktek ya, banyak orang mencibir saya, bahkan teman-teman gereja, aktivis gereja mencibir saya. Bos, lapo praktek di tengah kampung, rumah saya tengah kampung, dan tidak ada jalan keluar. Kalau mau masuk situ mau keluar lewat depan lagi. Istilahnya kampung buntu. Pastor Rudi sudah balik ke rumah saya. Kalau ke tempat saya situ pulang juga lewat situ. Istilah dalam kalau dilihat dari cara pandang bisnis ya, mati, bisnisnya mati, nggak strategis belas. Buat praktek kok di tengah kota, enak, banyak orang itu berobat sana, tuanya banyak. Nah, waktu itu mulai ragu, Tuhan ya apa? Tapi Tuhan berikan kekuatan, tetap di situ, tetap di situ. Kalau saya pakai logika betul mereka ya. Kalau praktek di kota enak, tapi kalau di kampung yang buntu nggak mungkin dapat pasien. Terus anak bojo kan ditangani opo ya gitu ya. Sekolah suwe-suwe, entek akeh, kan gitu. Mbak balik modal balik, terus mau kemana? Jadi kalau saudara dia sekarang saya berdiri tanpa urusan apapun itu berkat Tuhan, berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan yang biasa. Jadi kadang-kadang kita juga masuk akal disuruh Tuhan ikut saja. Saya praktek di tengah kampung yang buntu, secara strategis nggak strategis belas nggak strategis, buntu. Kalau diteruskan sana ya nangis sungai soalnya ya, sungai kalau ada jembatannya. Tetapi Tuhan kirimkan dari kota-kota yang jauh pun dikirimkan situ, dibangun, dipandatan, bisa ke tempat saya. Loh, siapa sih kirim? Malang Selatan, masa 60 kilo 2 jam perjalanan. Sakit dikirim ke tempat saya. Padahal rumah sakit itu gak didik, wakeh. Iya, wakeh. Kalau sudah punya bisnis di pasar, ada toko itu cilik, sempit, ojo takut, bersama Tuhan itu menang. Amin. Menang, pasti. Loh saya ini akeh, gak peduli, ojo lihat itu, matikan panca indera kita. Tuhan itu lebih dahsyat. Tuhan kirimkan dari mana tempat bisa ke tempat kita. Tuhan pelihara kita. Logika harus kita buang, harus kita sampaikan. Berjalan dengan ini. Saya undang untuk di musik WA singer. Jadi ada 3 hal ya. Saya ingin ulangi sebentar. 3 hal arti dari berserah, percaya Tuhan sedalam hati, tidak mengandalkan pikiran. Yang pertama, berserah sepenuhnya, fokusnya tetap Tuhan. Yang ketiga, buang semua logika kita. Buang. Belajar ikut mengiring Tuhan dengan percaya. Jangan takut saat ini kita mengalami masalah berat. Jangan takut saat ini kita mengalami problema berat. Kita tidak mengerti apa jalan Tuhan. Tapi yang pasti pada akhirnya kita akan tahu Dia berbuat kebaikan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saat ku tahu melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan segenap hati,
hidup kami pada pagi hari ini. Bukan kebetulan kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini, Tuhan Yesus. Ketika kami menghadapi keadaan dunia ini yang semakin tidak menentu, Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan hidup kami, Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami boleh menghadapi berbagai pencobaan dan masalah, Tuhan. Hidup kami seperti diombang-ambingkan gelombang kehidupan di dunia ini, Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, Tuhan, firman-Mu menguatkan hidup kami, Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau, Tuhan. Apapun persoalan hidup kami, Tuhan Yesus, semua kami serahkan di dalam Engkau, Tuhan. Mungkin saat ini saudara sekalian menghadapi permasalahan yang tiada habisnya, sakit yang tiada sembuh-sembuh, mungkin persoalan keluarga yang tidak ada beres-beresnya, ataupun masalah ekonomi. Tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini kita diajarkan, kita akan berserah kepada Tuhan, dan kita tetap fokus pada Tuhan. Buang segala logika kehidupan kita, panca indera kita dimatikan. Berserah kepada Tuhan, dan engkau akan melihat ada keajaiban terjadi di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala firman. Pakai Pastor Dr. Puspito Tuhan, untuk terus melayani Engkau Tuhan, untuk terus menguatkan jemaat-Mu dimanapun berada. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mulai hari ini hidup kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Evangelis Dr. Puspito yang telah menjadi berkat buat kita semua yang ada di sini. Yang kedua, nanti hari Selasa, setiap hari Selasa kita akan ada KPK SU, dan itu ada di grup WA ya. Semua saya mengundang saudara-saudara bisa ikut bergabung ya. Yang dulu nggak pernah KPK, sekarang kita bisa gabung KPK secara online ya. Dan kita terus berdoa supaya KPK secara offline bisa kita mulai lagi ya. Dan yang pengumuman yang ketiga, nanti sore ada ibadah komunitas tempat ini seperti biasa pukul 5 ya. Dan pengumuman yang keempat, minggu depan akan ada ibadah yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Saya mengundang saudara-saudara semua bisa ikut hadir bersama-sama tempat ini. Kita kembali bersama-sama beribadah disertai dengan perjamuan kudus. Amin ya saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Dan biarlah hambanya bisa menjadi berkat lebih lagi dimanapun dan apapun yang dilakukannya, Tuhan memberkati lebih lagi. Amin saudara. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku.
mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami dapat kembali ada tempat ini dengan keadaan yang baik. Semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya setiap firman yang disampaikan bukanlah firman yang mati, bukanlah perkataan manusia, tetapi Engkau sendiri melalui hamba-Mu yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapak. Dan kami percaya ketika kami berada dalam hadirat-Mu, setiap hati yang sesak akan diberikan kelegaan. Setiap fisik yang sakit Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang berkesusahan Tuhan akan berikan sukacita, damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Mari saudara-saudara, kita sama-sama angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari pulanglah saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Selamat pulang saudara-saudara.